Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Politik Global Angkatan 2020 ingin menjelaskan mengenai instrumen diplomasi dalam konflik krisis misil Kuba. Instrumen yang digunakan pada konflik ini adalah instrumen diplomasi, karena penyelesaian konflik ini juga menggunakan instrumen tersebut. Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Kuba itu mulai membaik pada saat pemerintahan Barack Obama. Dan juga hubungan diplomatik tersebut dilaksanakan melalui berbagai macam bidang seperti ekonomi, kesehatan, teknologi, pendidikan, dan bahkan olahraga. Di bidang ekonomi sendiri, Amerika mulai mengaktifkan jalur penerbangan menuju Kuba sehingga menarik banyak wisatawan dari Amerika yang mendatangi Kuba. Selain itu, di bidang teknologi, Amerika berupaya untuk meningkatkan akses internet yang ada di Kuba. Dan juga di bidang pendidikan, Amerika mengupayakan berbagai macam hal untuk memajukan pertukaran pelajar yang dilaksanakan kedua negara tersebut. Di bidang olahraga, kedua negara sering melakukan pertandingan persahabatan di berbagai olahraga seperti baseball, basket, dan juga sepak bola. Dan di bidang kesehatan, kedua negara saling bekerja sama untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, baik dari sistemnya maupun dari anggaran yang dibutuhkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan siapa saja aktor yang terlibat dalam konflik krisis misil Kuba. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya banyak aktor yang terlibat dalam konflik ini, namun ada beberapa aktor yang kita highlight karena dianggap cukup penting. Perlu kita ketahui juga bahwa konflik ini didorong oleh revolusi Kuba yang dilakukan oleh Fidel Castro, seorang politisi Kuba waktu itu, yang mana ia menjatuhkan kepemimpinan Fulgencio Batista karena dianggap korup. Namun, kepemimpinan Fidel Castro ini lebih condong kepada ideologi komunis, sehingga ia bekerja sama dengan Uni Soviet. Dan dengan kerjasamanya dengan Uni Soviet memberikan bantuan militer berupa senjata nuklir ke Cuba. Dengan dipasangnya nuklir di Cuba ini, sangat mengancam keberadaan Amerika Serikat karena lokasi antara Cuba dan Amerika Serikat yang sangat dekat. Kemudian dua aktor yang paling penting dalam konflik krisis misil Kuba ini adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-35 yaitu John F. Kennedy dan Nikita Khrushchev sebagai Perdana Menteri Uni Soviet pada waktu itu, yang mana nanti akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Nama saya Monika Putri Sohara dengan nomor NPM 005. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kapan sih waktu berlangsungnya krisis misil Kuba tersebut. Nah, jadi krisis misil Kuba ini terjadi pada tanggal 14 sampai 28 Oktober tahun 1962, yang dimana pada rentang waktu tersebut banyak terjadi perdebatan, pertentangan yang terjadi antara negara-negara yang berkonflik, seperti negara Kuba yang bersatu dengan Uni Soviet yang melawan negara Amerika. Kemudian, di manakah lokasi dari krisis misil Kuba tersebut? Nah, jadi krisis misil Kuba tersebut terjadi di daerah Kuba. Hal ini terbukti dengan adanya Uni Soviet yang membangun instalasi nuklir di Kuba yang bertujuan untuk mengancam Amerika agar tidak menyerang Kuba lagi. Selain itu, seperti yang kita tahu bahwa krisis misil Kuba ini sangat erat kaitannya dengan adanya invasi Teluk Babi yang dilakukan oleh Amerika, sehingga lokasinya juga sangat berkaitan dengan Teluk Babi. Nah, mengapa krisis misil Kuba ini bisa terjadi? Yang pertama, hal ini bisa terjadi itu gara-gara Amerika Serikat mencoba untuk menyerang Teluk Babi yang terletak di Kuba. Tapi tentunya hal tersebut gagal. Selanjutnya, Perdana Menteri Uni Soviet pada waktu itu yang bernama Nikita Khrushchev menyatakan kepada Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, yaitu John F. Kennedy, bahwa penyerangan selanjutnya Amerika Serikat terhadap Kuba itu akan dinyatakan sebagai perang. Hal tersebut tentu mengancam Kuba kan. Jadinya Kuba itu menyiapkan rudal-rudal yang berukuran sedang dan dilengkapi dengan hulu ledak nuklir yang tentunya terletak di Kuba dan siap diluncurkan. Hal tersebut mengancam Amerika Serikat dan tentunya Amerika Serikat merasa terancam karena rudal-rudal tersebut jika diluncurkan dapat menyerang dan menghancurkan kota-kota besar dalam waktu singkat dan tentunya dapat merugikan Amerika Serikat. Akibat itu
John F. Kennedy pada tanggal 22 Oktober 1962 muncul di hadapan publik untuk menyatakan kepada Kuba jika untuk menyingkirkan rudal-rudal tersebut karena itu berbahaya untuk Amerika Serikat. Dan tentunya akhirnya dimulailah minggu-minggu itu yang dikenal dengan sebutan krisis misil Kuba atau bisa dibilang dengan krisis rudal Kuba. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian dari krisis misil Kuba ini sendiri. Baik, jadi krisis misil Kuba berakhir dengan adanya kesepakatan antara mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dan mantan Perdana Menteri Uni Soviet, yaitu Nikita Khrushchev, pada tanggal 28 Oktober tahun 1962. Praktik diplomasi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah ini didominasi oleh negosiasi yang bersifat rahasia, di mana kedua belah pihak mengirimkan pejabat tingkat tinggi mereka atau high level officials untuk mengikuti beberapa pertemuan yang dilaksanakan secara diam-diam. Namun demikian, ada juga diplomasi yang dilaksanakan secara tertulis, yaitu dengan surat yang dikirimkan oleh Khrushchev kepada John F. Kennedy pada tengah-tengah krisis. Proses diplomasi ini dikatakan berjalan sangat efektif, di mana memakan waktu hanya 13 hari. Dan kemudian dengan bantuan oleh Sekretaris Jenderal United Nations, UTAN, pada tanggal 28 Oktober 1962, krisis ini pun berakhir dengan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana Uni Soviet menyepakati untuk akan menarik kembali setiap persenjataan misil mereka di Kuba, dan juga dengan Amerika yang mendeklarasikan bahwa mereka tidak akan menginvasi Kuba. Baik, demikian penjelasannya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.